Bang Pri di minggu doang. Memang susah Iya. itu kita pertama channel lagi itu. Mulai cepat apa merukuno. Bidahi na tong song kami unang kan. Olo. Bidahi mah orang dakya pasil na mengingatkan tugas. Ala na nga pasti dong minuto tugas. Pasti dong terus laptop. Iya. Paling mah abangi mana telepon contohnya hari yang terakhir pembatasan pengiriman tugas paling ulah di telepon mengingatkan. Jadi apa sana walorok ko dengan bantuan ni ba dia mah. Tang pola naik kun nagawe konkretian tugas si dikirim. Anda penting ada dikirim. Ini mah bantuan ni ba. Abi Pas tiba dia. menon tokin na kan jawon na nama tim sudi tu medan cerdinas. Sukunon naman non. Sukunon nama dikirim non cek tugas sudah sian penilaian kinerja. Udah gimana sudah tugas na ba ma belu lusi ba. Jadi sih tokin dalana. Abi ba si berusaha bahasa saya sudi naruah. Hmm. Jadi finish na target dun. Atau puluh hingo no kempon ubiar jawal. Dikirim dongan. Balik aku na udah nina. Ayah na udah niku. Eh, Ay jimit udah na udah nina. Ubiar ma plebe. Udah niku. ada mau tanggal watit tiruk kelai. Ih, aku pikir tanggal berapa, tapi tanggal 2. Hmm. Tanggal 2 udah tanggal 10. Ini tanggal 10 mah terakhir. Di sini sudah berpuli. Dapur orang nerusu, pemilihan di sini. Dak pola le. Udah camak mana itu na. Hmm. Apa masalah nih? Ah, wila namai. Sarkang namai. Wering. Halo Ber. Ber. Ayo mana nih? Masih tope, tunggu dulu ketiga senin selesai. Ber. Baru leku. Pakpan. Oh bang, Masih tugas minggu di benar selesai. pas di lapo sekep itu Erlinggo. berling. Masih itu tugas pas saya sama situ. Minggu di Wah, selesai. baru Pak Pasil 2. Juga sendiri pi bang. Gue mak cek maile mismi. Orang ngerawa dulu naing. Ah ini dikira cucu dia norak pun nih. Naruh ada, baru ngecek di suruh. Tapi nggak satu bab tuh lupa ini. Ay, udah dilakai hotong ya, tapi di bulan kerja. Itu tuh permasalahan. Akhir nomor masalah itu lah bang Barno nih video. Ulang gue video tuh yang kirim. Ya ulah foto kita masih jalangan nanti bang. Berarti pula lah. Ada Kalau apa? mall kemana ke mall. Baru Pak Pran. Halo Bang Indra. Halo.
Adi kan Orang. namanya tugasnya Bang. Nah dia namanya Pak Pasil. Oh, inang oma na sekolah apa asal lisukun dia mai. Oh, ya Tuhan. Cek magurang na hit tugas mo Bang, magu. Serius dong. Betul bangin. Hah? Betul. Betul lu. Ayo gudang aku cikir dulu. Bab 2 pe kurang lu pe. Dakula betul. Aku pion mai malamun kun selesai mi. Nah Cenja dia boleh dua tahu. ni nggak kerja sudi. Ah. Barang multi marga bus di son. Ale dah terakhir ni. Coba abang maju. Bab 2 pe orang pindah kerja Bang. Ah mati ki. Yang dikat di limon, nggak masuk nakin. Magum sih. Ay betul ni subuh tu menengah habis. 3 kali nang masuk kau. Berbirong nomor suan ni bah. Ini ada bersu jengkol. Bersuan lek ni kau, ape terialak ko pungan itu tunga. Halo Kak Den. Iro lady. Oh, Kan usual lek kening si pitu ni luwit, ape terialak ko. Kak Del. Oh itu. Oh, dah lagu. Tugas di KKI. Nanti kan nama saya Kak. Jadi ya Rabe. Barang mak oma. Nadi dupin na. Oma na setelah pai. Bobo jupit. Nadi tugas ni. betul Kak. Hah? Arong Betul. tugas si Kak dilakai kakak saya datang tinggal rasa. Baru mesti RTL lang gawin kakak dupi. Oh udah memang RTL saya itu udah kuat dia ini. Pak Fadli. Kalau Kak Fitri Abi Udah, running bahas kita senar. Masuk tuh boy udah Google Drive nih. Kan YouTube deh. Woi Kak Google Drive itu kakak kirim apa lah Pak? Lebih ting kirim kakak mak. Oh oke. So nama Rano apa sih? Baru dibuat Ayo, kan nih. ayo udah kirim puju PP na Pak Pasil ningo solo makirim. Bereng mak. Berarti maksudnya nang itu tung mana tonon na tung manu kirimon na. Oma na sudah apa? Oma. Oh, rai. kasih malu-malu lu. Dan bukti ni pelda. Orang Getiup tuh korre. oh, orang ibu udah Jadi ya betul Pak Fasil. Apa tuh rumah tuh? PA maju. Dang buyu ke sunar Kak. Ingat ita nih. Ano mau buka sih kiri tu kakak. Era perasa aku ngau kerja sudah. Sudah itu sokong ini. Ah, Asal bisa disukun. kan? Perasa aku nggak sain ini nak. Oma hata perasa non. Bapak marah kono deh bah. Nah tersedai Pak Pasil nedia ro kan nganggo kerejo. Oh, lu bangaron lebih tinggal. Ano mau cek ku kirim je doa bang. Jolo ku hapus macam sini ku kirim ya. San non. Mau soal non dikirim nang nene bang non. Kan sana nama ikirim Pak Pasil. Nah tersedai oke nah itong do. Ah, gulang naik bang. Tapi nang sana may tani mo. Ini nama saya nama. Oh nama terakhir teh. Tanggal 10 saja pinai bang. Tikar ya. Tanggal 10. Oh, bang. Lah kerja. Nang di tanggal 10 yo. Naik. Aduh kata dia bang. Bisa kali di pastor. Mana bang? Saya terima mi pastor baru do lama. Aku tidak kubo tapi mana ba. Absimu nabi guru kian. Abe aku tuh sih benar bang naba. Orang nasi nafsi ini non. Aku tapi mana ba mandokon. Tapi ngau tukang itu bang ide guru Tapi kian. malah mulu kurang dibantu dongan. Kurang ku pas-pas tiba kira yang bagin. Iya. Alah. Ayo suruh ku kirim nomor rekeningmu niku suruh. Saya Oke, asal kita mulai abang dan kakak.
karena dari tadi ini sudah saya rekam kegiatan kita ini, walaupun kita lagi dalam bahasa-bahasa biasa, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting apa yang kita bahas tidak ada yang untuk memojokkan seseorang. Itu yang paling utama. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di pada malam hari ini, saya minta kesediaan dari Kak Fitri. Silakan Kak Fitri membawa kita di dalam doa untuk mengawali kegiatan kita di malam hari ini. Untuk itu silakan Kak Fitri. Sebelum kita awali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Kristen Protestan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali ke kerajaan-Mu, di mana Bapa selalu menyertai kami dari hari lampau hingga pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin melakukan aktivitas PKG kami, kiranya Tuhan kami serta dalam kegiatan kami ini, agar apa yang kami pelajari dapat kami aplikasikan di sekolah kami masing-masing. Tuhan, banyak dosa yang kami berbuat, gereja belum diajab, karena itu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Delima Kak Fitri yang telah membawa kita di dalam doa pembuka di pertemuan kita di ruang virtual kita pada malam hari ini. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, selamat datang, selamat bergabung kembali di ruang virtual kita ini, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2024. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini, adapun hal-hal yang ingin kita bahas itu adalah terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah abang dan kakak lakukan di sekolah. Jadi kita akan mereview, merefleksikan kembali apa-apa saja langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan yang telah abang-abang dan kakak-kakak lakukan pada saat melakukan rencana tindak lanjut. Jadi saya minta juga nanti setelah itu kita siap bahas mengenai rencana tindak lanjut yang sudah abang lakukan, maka kita nanti akan membahas mengenai bukti karya. Itulah tugas abang dan kakak yang terakhir, ditambah lagi nanti ada pengisian kuesioner di LMS-nya masing-masing. Jadi saya minta juga nanti kepada abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ketika kita membahas RTL ini, semua terlibat membahas, karena RTL yang abang lakukan itu berbeda-beda dengan yang lain. Jadi saya harapkan siapa nanti yang saya panggilkan untuk menjelaskan tentang RTL-nya, saya mohon abang dan kakak-kakak semua mau memberikan tanggapan dan pendapatnya terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah abang dan kakak lakukan di sekolah abang pada waktu yang lalu. Tanpa mengurangi waktu kita, tanpa berlama-lama juga dan tanpa berbasa-basi, saya juga akan minta kesediaan dari Kak Fitri juga untuk menjelaskan kepada kita terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah kakak lakukan di sekolah kakak. Apa langkah-langkah upaya dari awal sampai akhir sehingga RTL itu bisa kakak sampaikan dengan baik kepada teman-teman guru di sekolah kakak. Untuk itu saya minta kesediaan dari Kak Fitri untuk mengawali kegiatan kita. Untuk itu silakan Kak Fitri. Baik Bang, izin menjawab. Adapun RTL yang saya lakukan Bang, rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, permainan tradisional, yaitu permainan gobak sodor. Mungkin kita semua udah tahu apa itu gobak sodor atau yang sering kita katakan permainan gala petak. Yang melatar belakangi saya membuat RTL ini yaitu permainan tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan kekayaan dan keragaman daerah suatu tempat. Permainan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai sosial, kerjasama, sportivitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Namun, di era modern sekarang, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh peserta didik karena tergesernya dengan adanya permainan berbasis teknologi seperti Free Fire, Mobile Legends, dan permainan lainnya. Adapun tujuan saya membuat permainan tradisional itu, yang pertama, melestarikan budaya sosial, yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik, kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, yang dan nilai-nilai sosial, yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian hasil yang saya harapkan dalam RTL ini, yang pertama itu meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Yang kedua, menciptakan hubungan sosial yang lebih baik di antara siswa. Yang ketiga, peningkatan kesehatan fisik. Keempat, pengembangan karakter dan nilai positif.
Kelima, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Keenam, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Kemudian, struktur program dalam mitra komunitas belajar yang kami buat, target kami itu kelas 5 dan kelas 6, di mana peserta didik kami berjumlah 48 orang. Untuk lapangan kami menggunakan lapangan sekolah, dan mitra dalam komunitas belajar yaitu saya sebagai fasilitator selaku guru PJOK, guru kelas sebagai membantu dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan. Kemudian orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan kepada anak peserta didik. Kemudian kemungkinan tantangan atau solusi yang akan kami alami selama melakukan RTL ini, yang pertama itu kesulitan. Tantangan pertama itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Dan solusi yang kami dapat itu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa langsung mempraktekannya. Tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik dalam permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit untuk dilakukan. Solusi yang kami ambil yaitu menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Fasil. Terima kasih, Bang. Baik, berdasarkan tadi pemaparan yang disampaikan oleh Kakak, saya tidak mendengar tadi. Kemarin kan sudah saya sudah sampaikan terkait dengan penghubungan atau perpaduan aset yang ada di sekolah. Tadi belum ada Kakak sampaikan kepada kita di sini aset-aset apa saja yang ada di sekolah itu yang dilibatkan di dalam pelaksanaan RTL yang telah Kakak buat. Dan kemudian satu lagi, tadi Kakak memilih suatu kegiatan itu dengan kegiatan gerobak sodor ya tadi, Kak. Gerobak sodor, apakah itu sudah berdasarkan keinginan dari peserta didik Kakak? Kira-kira seperti itu, Kak. Coba dijelaskan kepada kita aset apa yang ada di sana, kemudian apakah pemilihan bentuk permainan tadi itu sudah sesuai dengan karakteristik dan kemauan peserta didik di sekolah Kakak. Untuk itu silakan dijelaskan lagi kepada kita, Kak. Baik, Bang. Menurut saya aset yang kami pakai yang pertama itu ya manusia, kemudian modal sosial, dan kemudian pertanyaan kedua tadi apa, Bang? Yang kedua tadi, bagaimana tadi caranya, kenapa orang Kakak tadi di sekolah memilih permainan tradisional gerobak sodor? Apakah itu sudah sesuai dengan karakteristik dan kemauan peserta didik di sekolah Kakak? Kalau menurut sudah, Bang. Karena kebetulan di era sekolah kami, lingkungan yang memadai itu untuk permainan tradisionalnya ke permainan gobak sodor, Bang. Oke. Nah, terima kasih untuk Kak Fitri. Selanjutnya juga untuk abang-abang dan kakak-kakak yang lain, di dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini abang dan kakak harus melihat kondisi situasi lapangan. Jangan nanti kita membuat suatu kegiatan, sementara lapangan yang ada di sekolah kita tidak memadai atau tidak mengizinkan. Jadi, saya berharap RTL yang abang susun, yang abang rancang itu maunya harus sesuai lah dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Dan jangan lupa abang-abang dan kakak-kakak sekalian, jangan lupa untuk menautkan aset yang ada di sekolah terkait dengan RTL yang telah abang dan kakak lakukan. Nah, terima kasih untuk Kak Fitri. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan izin dulu untuk Kak Rusmoli terlebih dahulu, Kak, menjelaskan kepada kita terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah kakak lakukan, apa-apa saja yang kakak lakukan di dalam kegiatan itu, mulai dari awal hingga RTL itu pada saat penyampaian di forum dapat diterima dengan baik oleh rekan-rekan guru kakak di sekolah kakak. Untuk itu, izin Kak Rusmoli untuk berbagi bersama di ruang virtual kita ini. Silakan Kak Rusmoli. Selamat malam Pak Fasilitator. Izin Iya, selamat menjawab. malam, Kak. Iya, Kak. Ya. Untuk RTL yang saya buat
rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah kami. Latar belakang yang mendasari saya membuat RTL ini adalah saya melihat bahwa tortor di kalangan anak sudah berkurang karena tergilas dengan dance Korea atau yang budaya-budaya dari luar sudah semakin marak kita lihat belakangan ini. Jadi terbersih dalam hati saya untuk mengangkat tortor yang karena tortor merupakan warisan budaya yang memiliki kearifan lokal dan itu juga dapat menumbuhkan karakter untuk anak-anak ya. Karena tortor itu maknanya untuk orang Batak itu begitu luas ya. Kalau dulu tortor itu berasal dari hentakan kaki pada lentar rumah ada suku Batak dulu. Karena dulu rumah Batak bukan dari batu tapi dari kayu. Jadi dengan bunyi tor karena hentakan itu maka itulah latar belakangnya jadi manortor. Jadi ada beberapa jenis tortor itu. Tortor mempunyai makna penting dalam acara adat Batak. Tortor dalam hal ini menyampaikan harapan dan juga doa yang terkait di situasi di dalamnya. Jadi saya mengambil tortor Horbo Paung. Saya lihat dalam hal melakukan tortor Horbo Paung ini berbagai aspek positif. Ada kerjasamanya, ada sportivitasnya, ada kreatifnya dari mereka untuk melakukan urdoknya dan memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Jadi situasi ini menjadi perhatian bagi saya karena kurang tortor sekarang, contohnya di perayaan-perayaan pun sudah kurang. Contohnya hari kemerdekaan, hari jadi, tortor tidak diangkat lagi, sudah banyak yang mengangkat dance. Dari situ saya berpikir bagaimana warisan leluhur ini, nilai-nilai kearifan lokalnya biar saya angkat untuk anak-anak. Terus kami melakukan di sekolah kerjasama dengan guru kelas, orang tua, kepala sekolah, dan kami telah melakukan ini setiap minggu, yang dimana peraganya saya buat kelas 5 di depan, di lapangan, yang mereka sebagai leadernya, yang mengikuti adalah kelas 1 sampai kelas 6. Tujuan program yang saya buat ini, 1, melestarikan budaya lokal, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosialnya, meningkatkan kreativitasnya juga, mengoptimalkan juga kesehatan fisik karena di sana juga ada bergerak, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positifnya, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Itu tujuan program yang kami lakukan. Capaiannya itu pemahaman dan pelestarian budaya, peningkatan kemampuan dan berkolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitasnya, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar, karena di saat mereka saya latih untuk melakukan tortor Horbo Paung, bagaimana cara mengurduknya, bagaimana gerakan kakinya, bagaimana gerakan tangannya, bagaimana dengan manerser. Jadi seperti itu langkah-langkah pelaksananya, itu jelas ada perencanaan programnya, pengenalan tortor,
Ada beberapa bentuk hari itu saya berikan tortor, ada hataso fisik, ada tortor somba, ada tortor tari cawan. Nah, tapi mereka memilih yang horbopaung, katanya lebih enak karena hentakan kakinya dan musiknya itu enak kata anak-anak. Jadi akhirnya kami melakukan bahwa itulah yang dipelajari mereka. Jadi hasil yang saya harapkan, hasil yang diharapkan meningkatnya kesadaran peserta didik akan budaya lokal seperti tortor dalam budaya Batak. Terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik. Peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Ada juga di sana kesehatan fisiknya. Terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Itu capaian langkahnya yang saya berikan di sana. Seterusnya, peserta didik memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis tortor Batak, asal usulnya, nilai-nilai seni budaya. Peserta didik mampu berkomunikasi, bekerja sama dalam tim. Ada peningkatan keterampilan motoriknya, ada kreativitasnya, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya programnya di komunitas belajar, target pesertanya kelas 1 sampai kelas 6, tapi peragannya adalah kelas 5. Jumlah peserta untuk jadi leadernya itu 30 orang, sementara jumlah peserta didik semua 260 orang. Pengaturan programnya itu lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruangan kelas untuk diskusi dan refleksi. Waktu pelaksanaannya itu minggu pertama adalah persiapan, minggu kedua pengumpulan informasi, minggu ketiga latihannya. Itu sudah mulai dari minggu pertama juga sudah ada latihannya. Minggu keempat, kelima sudah ada produksi produknya dan dokumentasi. Minggu keenamnya itu sama minggu keenamnya. Mitra dalam pembelajaran itu adalah guru PJOK sebagai fasilitator. Guru kelas membantu dalam mendokumentasikan. Orang tua menyaksikan pegelaran karena itu sudah kami lakukan itu di Salib Kasih. Baru-baru ini Pak Fasilitator. Awal programnya itu adalah menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang tortor dan kesiapan fisik mereka. Sumber datanya peserta didik juga guru dan orang tua. Pengambilan datanya itu observasi langsung selama kita manortor. Refleksinya adalah nilai-nilai yang dipelajari secara individu atau kelompok. Tantangan yang saya dapat di sana dan solusinya, kesulitan peserta didik dalam mengikuti gerakan dan irama tortor itu kadang mereka nggak sesuai. Tapi solusi yang saya buat itu saya sederhanakan gerakan tortor horbopaung itu bagaimana biar mereka tidak merasa kesulitan. Yang aturannya manerser itu harus pertama-tama kita buat dulu langkah-langkahnya. Manerser itu jangan dulu langsung manerser, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, kira-kira seperti itu. Baru kita lakukan cara manerser ini seperti ini. Nah, kita buat mereka menonton videonya, langsung kita peragakan, peserta didik langsung mempraktekkannya. Tantangan kedua, pertama-tama peserta didik kurang tertarik pada gerakan tortor tradisional. Dalam hal itu, karena mereka sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan dance itu. Nah, jadi solusinya
menyesuaikanlah gerakan aktornya itu dengan musik, Pak. Biar rileks dan menarik untuk mereka. Bagaimana cara nanti menarik ulosnya, bagaimana dia menyesuaikan gerakan laki-laki dengan perempuan biar seirama. Kira-kira seperti itu. Keterbatasan waktu juga untuk melakukan penayangan itu juga menjadi satu hal sulit juga. Karena kenapa sulit? Karena lapangan kami agak sempit. Padahal jumlah siswa yang akan memperagakan itu juga 200-an. Jadi solusi yang saya buat membuat kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 dulu untuk minggu ini untuk perapanya untuk jadi melihat peragaan itu dan melakukan, baru minggu berikutnya itu kelas 4, 5, kelas 4 dan 6. Kira-kira seperti itu yang saya buat untuk tantangan dan solusinya, Pak. Jadi untuk penutupnya, Pak, pembelajaran berbasis proyek menggunakan tortor tradisional ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik dan kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik kelas 5 sebagai peraga dan diikuti oleh kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitasnya. Rencana tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Kira-kira seperti itu, Pak, yang saya buat di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dan penjelasan yang disampaikan oleh Kak Rusmauli kepada kita semua di sini. Mudah-mudahan apa yang telah dirancang itu dapat dilakukan dengan baik di sekolah Abang dan Kakak. Ini memang rencana tindak lanjut Abang dan Kakak, tetapi walaupun saya tidak meminta secara nyata tindakan atau kegiatan secara langsungnya, tetapi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, rencana tindak lanjut yang kita lakukan itu adalah ada nilai positifnya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Fitri juga tadi, karena sekarang ini sedang maraknya permainan online di handphone, sehingga peserta didik melupakan yang namanya permainan-permainan tradisional. Sama juga halnya dengan yang disampaikan oleh Kak Rusmaula juga, sama juga dengan yang disampaikan oleh Kak Fitri, di mana pada era digitalisasi ini kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional seperti tortor, marhusip, mengadung, mungkin itu sudah mulai pudar dari anak-anak kita pada zaman sekarang ini. Jadi melalui kegiatan kita ini, Abang dan Kakak, itu dapat kita bangkitkan kembali bagaimana pentingnya untuk pengembangan budaya daerah. Dan sedikit Abang dan Kakak sekalian, kenapa kita bingung? Terkait dengan rencana tindak lanjut ini, Abang dan Kakak, ini hampir sama dengan penerapan P5. Bagaimana orang Abang dan Kakak semua menerapkan P5 di sekolah, langkah-langkahnya juga seperti itu. Cuma kalau di dalam penerapan P5, kita tidak mencantumkan di situ tantangan dan bagaimana untuk menghadapi tantangan itu. Berbeda dengan RTL kita, ketika kita menyusun suatu rencana, mungkin ada tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi tantangan apapun itu, kita harus dapat meminimalisir ataupun mengantisipasi supaya tantangan yang tadi kita pikirkan itu tidak menjadi penghambat terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, tidak usah bingung, tidak usah memikirkan hal-hal yang lain. Bagaimana penerapan P5, hampir seperti itu juga lah rencana tindak lanjut ini. Cuma di dalam P5 itu tidak perlu lagi itu ada salah satu sumber
sumber referensinya. Seperti kita kan orang abang dan kakak kan sumber utamanya, pelaku utamanya. Jadi kalau di dalam P5 itu kan semua guru terlibat. Jadi kalau di sini walaupun semua guru terlibat, tetapi yang menjadi juru kuncinya itu kan kita guru PJOK abang dan kakak. Cuma itu aja bedanya dengan P5 dengan rencana tindak lanjut ini. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan juga pemaparan ataupun tanggapan-tanggapan selama berlangsungnya rencana tindak lanjut yang disusun oleh Bang Gembira, mulai dari awal kegiatan sampai ke akhir kegiatan di dalam penyampaian tentang rencana tindak lanjut yang akan abang terapkan di sekolah abang. Apa saja tantangannya, apa saja caranya, dan kalau bisa nanti bang dijelaskan juga kepada kita kenapa memilih itu dan dikaitkan juga dengan aset yang ada di sekolah. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Gembira untuk berbagi bersama dengan kita di ruang virtual kita ini terkait dengan penyusunan rencana tindak lanjut yang telah abang lakukan di sekolah abang. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Gembira. Silakan bang. Oke, terima kasih Bang Fasil izin menjawab. Kemarin waktu saya memaparkan rencana tindak lanjut kepada rekan-rekan guru dan juga kepada kepala sekolah, saya mengambil itu tentang permainan tradisional seperti yang dibilang Kak Fitri tadi. Alasan saya mengambilnya materi tersebut karena saya lihat permainan tradisional ini sudah semakin terkikis oleh kemajuan teknologi yang ada sekarang. Jadi niat saya untuk mengambil materi tersebut di RTL saya untuk mengembalikan marwah permainan tradisional, karena saya juga masih ingat waktu saya juga masih SD, ya, permainan tradisional ini sangat begitu bermakna bagi proses perkembangan mental anak, terutama perkembangan dalam hal-hal yang positif. Karena permainan tradisional ini juga untuk pembelajaran PJOK sangat bermakna, di samping dia bermakna bagi mentalnya, bermakna juga bagi otot-otot, pergerakan otot-otot yang ada dalam tubuhnya. Kemudian untuk masalah didukung atau enggak, setelah saya paparkan, puji Tuhan lah ya, rekan-rekan saya dan juga ibu kepala sekolah sangat menyetujui hal tersebut, dan mereka juga sependapat dengan apa yang saya paparkan, bahwa memang anak-anak zaman sekarang itu sudah melupakan permainan tradisional ini, dan kebanyakan anak-anak ini lebih enaknya bermain di online atau di bagian-bagian game gitu. Jadi itulah niat saya di RTL saya ini untuk mengembalikan marwah permainan tradisional ini yang digabung ke dalam permainan olahraga nantinya. Kemudian aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, jujur saja lapangan kami memang ada, tapi kebanyakan lapangannya masih agak berbatu-batu, batunya pun banyak kan gitu kan. Jadi tapi aset yang ada di sana juga ada juga. Pas kebetulan lapangan desa dekat dengan sekolah kami. Jadi lapangan desa ini bisa kami manfaatkan dan bisa kami pakai. Ya memang lapangannya bagus juga, karena itu lapangan untuk khusus desa, untuk anak-anak muda desa Karang Taruna. Jadi permainan yang akan saya buat nanti di RTL saya ini yaitu gobak sodor, atau di istilah kita ini margala gitu. Jadi saya rasa setelah saya melihat aset-aset yang ada di sekolah, itu makanya saya pilih gobak sodor sebagai RTL saya nantinya, dan juga mungkin nanti di bukti karya nyata saya mungkin akan ke situ juga, Bang. Dan juga untuk dukungan dari kepala sekolahnya juga dari segi finansialnya ya didukung juga, walaupun segi finansialnya tidak seberapa, tapi sudah terima kasih lah bisa didukung seperti itu, Bang Fasil. Saya rasa itu saya yang bisa saya sampaikan latar belakang saya mengenai RTL yang saya buat, Bang Fasil. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bang Gembira. Selanjutnya saya ingin mendengarkan keterangan dari Bang Heri terkait dengan RTL yang sudah Abang lakukan di sekolah, langkah-langkah sehingga RTL yang Abang pilih itu dapat Abang terapkan nantinya di sekolah. Dari awal, apa tantangan-tantangan dan rintangan yang Abang hadapi pada saat menjelaskan rencana tindak lanjut yang akan Abang lakukan di sekolah Abang. Untuk itu, marilah kita berbagi di sini di ruang virtual kita ini untuk kita berbagi bersama. Untuk itu silakan Bang Heri. Baik, mungkin Abang itu dalam gangguan. Saya ingin mendengarkan tanggapan dari Kak Delima terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah Kakak programkan atau yang sudah Kakak sampaikan kepada rekan-rekan guru. Coba berbagi kita di sini, Kak. Apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang Kakak sampaikan kepada rekan-rekan guru kita terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah Kakak lakukan. Untuk itu, saya minta kesediaan dari Kak Delima untuk berbagi di ruang virtual kita itu. Silakan Kak Delima. Kak Delima. Sorry. Ya, izin menjawab Pak Pasil. Ya, silakan Kak. Setelah ini nanti siap-siap Bang Saud. Jadi rencana tindak lanjut yang saya lakukan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya yaitu proyek kebugaran anak melalui permainan tradisional juga Pak Pasil. Nah, belakangan ini saya melihat banyak anak-anak itu susah bergerak. Susah bergeraknya mungkin terlena dengan gadget juga Pak Pasil, dengan handphone yang mereka miliki mungkin sering banyak dimainkan di rumahnya masing-masing. Jadi kalau disuruh bergerak, apalagi kelas-kelas tinggi sangat sulit. Mereka merasa malas, begitu banyak malasnya lah. Apalagi kalau disuruh kalau ditanya dalam pelajaran siapakah yang tahu tentang permainan tradisional? Pasti mereka salah satu pun akan pasif semua. Kenapa? Karena yang mereka ingat hanya permainan yang ada di handphone itu aja Pak Pasif. Jadi melalui itu saya dengan latar belakang itu saya membuat RTL saya dengan melalui kebugaran anak, saya menunjukkannya dalam permainan tradisional. Jadi adapun latar belakang yang saya buat selain itu, saya melihat berbagai karakteristik anak yang tadi berbeda-beda dengan latar belakang komunitas yang berbeda-beda juga. Kemudian peserta didik tadi saya katakan kurang aktif dalam bergerak saat belajar olahraga. Kemudian latar belakang selanjutnya, mengapa saya itu pilih? Saya juga mau karena ini adalah permainan tradisional, ya mungkin bagi rekan-rekan guru sudah istilahnya berkolaborasi sudah sangat mudah karena bagaimanapun untuk zaman-zaman kita masa kanak-kanak itu banyak menampilkan permainan tradisional. Jadi saya rasa bisa saling berkolaborasi lah Pak Pasil. Istilahnya apa yang saya ketahui mungkin
mereka tidak ketahui, atau permainan tradisional yang mereka ketahui saya pun tidak ketahui. Jadi istilahnya berbagi Pak Fasil, berbagi ilmu tentang permainan tradisional. Kemudian aset sekolah yang saya gunakan selain sumber daya manusianya tadi, saya sebagai guru PJOK-nya, kemudian rekan guru dan kepala sekolah. Kemudian aset yang saya gunakan juga yaitu aset lingkungan. Kebetulan lingkungan kami itu lumayan untuk digunakan untuk permainan tradisional, cukup luas lah Pak Fasil. Kemudian selain itu aset yang saya gunakan yaitu sumber daya manusianya selain guru juga orang tua Pak Fasil. Ya, orang tua juga saya gunakan melalui sumber dana begitu, karena mau tidak mau ada juga beberapa dari permainan tradisional itu yang membutuhkan alat. Memang tidak membutuhkan terlalu banyak biaya, tapi setidaknya ada saja nanti alat yang harus disediakan dalam permainan tradisionalnya. Kemudian tantangan yang saya hadapi, kemudian tujuan permainan saya ini yaitu yang pertama memperdayakan peserta didik untuk menjadi lebih aktif secara fisik. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran melalui permainan tradisional. Kemudian mendorong peserta didik untuk dapat lagi mengulangi, selain melakukan di sekolah juga dapat mengulangi lagi permainan tradisional itu di lingkungan mereka masing-masing atau di rumah mereka masing-masing bersama teman-teman mereka. Jadi ilmu yang mereka dapatkan di sekolah itu tetap mereka ingat, dan mungkin bisa jadi mereka bisa sedikit lebih mengembangkan daripada apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian capaian saya itu siswa itu mampu selain melakukan permainan tradisional itu, mereka juga mampu menunjukkan lagi dengan cara melalui sharing dengan teman-teman lingkungan di rumahnya permainan tradisional yang lain Pak Fasil. Terus capaiannya kemudian saya menginginkan bahwa dalam permainan itu minat mereka tersalurkan, kemudian paling khusus lagi kebugaran fisik mereka dalam permainan tradisional itu akan nampak perubahannya. Kemudian hasil yang saya harapkan selain meningkatkan kebugaran tadi, juga dapat mengenalkan melalui sharing juga, selain temannya diperkenalkan sharing juga kepada orang tuanya begitu Pak Fasil. Jadi istilahnya ilmu mereka juga akan bertambah tentang permainan tradisional tersebut. Jadi program yang saya mau lakukan untuk permainan tradisional itu ada beberapa jenis seperti lompat tali, permainan egrang, petak umpet, lalu bermain engklek, bermain layang-layang. Jadi untuk program saya ini yang menjadi sumber dayanya bagi peserta didik itu nanti yang melakukan adalah kelas 4 dan kelas 5. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan Pak Fasil, sedikit dari pemaparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Delima yang telah berbagi pengalaman kepada kita di sini terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Kak Delima terapkan. Mudah-mudahan tadi melalui permainan tradisional ini juga
dapat meningkatkan kecintaan peserta didik kita terhadap olahraga-olahraga tradisional yang selama ini telah mulai hampir pudar, dan mudah-mudahan ke depan melalui kegiatan-kegiatan rencana tindak lanjut kita ini sehingga peserta didik ini mengenal lebih jauh tentang olahraga-olahraga tradisional. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Saud. Ini mana Bang Saud ini? Baik, karena Bang Saud terpental mungkin dari ruang virtual kita. Selanjutnya saya ingin mendengarkan keterangan dari Bang Dipu terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah Abang lakukan di sekolah Abang. Silakan berbagi kepada kita, Bang. Untuk itu, waktu dan tempat saya berikan untuk Bang Dipu. Halo, Bang Dipu. Baik, kita langkahi. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari keterangan dari Bang Roberto. Halo, Bang Roberto. Bang Roberto. Bang Heri. Bang Heri sudah bergabung dengan kita, Bang. Baik, sedikit saya akan membahas terkait dengan rencana tindak lanjut ini, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Di awal juga kemarin saya sudah menyampaikan bahwa rencana tindak lanjut yang mau abang dan kakak terapkan itu terserah, bebas. Bisa dalam bentuk olahraga tradisional, bisa dalam bentuk bukti karya seperti melukis, kegiatan-kegiatan melukis, juga bisa kegiatan-kegiatan yang bersifat massal, juga bisa seperti meningkatkan kebugaran. Meningkatkan kebugaran itu tidak hanya melalui olahraga tradisional, tetapi peningkatan daripada kebugaran itu bisa dilakukan melalui senam massal. Itu juga bisa nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, jadi di dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini, abang dan kakak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau bisa dikondisikanlah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah abang dan kakak-kakak sekalian. Jangan nanti orang abang mau membuat turnamen sepak bola, sementara lapangan sekolah orang abang juga tidak memadai. Nah, jadi harus sinkron lah dengan kondisi situasi lingkungan sekolah abang-abang dan kakak-kakak di tempatnya masing-masing. Jadi terkait juga dari halnya yang disampaikan oleh Kak Rusmauli, itu kemarin memang itu sudah ada rencana program dari pemerintah daerah untuk melaksanakan penunjukan seni tari daerah itu yang ditempatkan di Salib Kasih dan di Huta Gijang. Jadi itu kemarin sudah berjalan, dan seperti yang disampaikan oleh Kak Rusmauli sampai sekarang juga masih berjalan. Yang mudah-mudahan itu tetap berlanjut, karena itu juga adalah salah satu kebanggaan kita untuk memperkenalkan budaya daerah kita. Nah, untuk itu silakanlah Bang Saud berbagi kepada kita tentang rencana tindak lanjut yang sudah Abang lakukan kemarin. Untuk itu silakan Bang Saud. Izin Bang, ulangi penjelasannya Bang. Kemarin kan Abang sudah melaksanakan rencana tindak lanjut. Cobalah dulu Abang jelaskan kepada kita dan Abang paparkan terkait rencana tindak lanjut yang telah Abang lakukan itu. Silakan berbagi bersama di ruang virtual kita ini, Bang. Baik Bang, di sini judul programnya atau kegiatannya yang saya paparkan pertama itu kemarin di sekolah. Itu gimana membuat satu kegiatan di akhir semester, Bang. Membuat kegiatan olahraga dan seni di akhir semester yang kedua. Dan di mana latar belakangnya agar latar belakangnya itu siswa juga perlu refreshing atau dengan istilahnya melepas kejenuhan, maka harus diperlukan adanya seperti hiburan, seni ataupun olahraga, itu yang melatar belakangi Bang.
Selanjutnya tujuannya agar di mana juga tujuan program itu yang saya buat itu kegiatan olahraga dan seni di akhir semester setelah ujian, tujuannya agar siswa atau peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan kekompakan kelas, karena tidak semuanya saya lihat peserta didik itu mampu di bagian akademik, tetapi ada juga di bagian praktiknya atau bagian olahraganya, ada bagian seni. Itu tujuan utamanya, Bang. Langkah-langkahnya Bang kemarin itu yang dimana saya mengajak guru untuk berpartisipasi supaya ikut mengambil bagian di mana-mana saja mereka bisa, yang dimana nanti saya mimpin langsung, tetapi yang dimana struktur program dan struktur kerjanya saya melibatkan ke OSIS. Jadi OSIS lah menjadi ketua pelaksana dan nanti guru-guru adalah pembinanya dalam kegiatan tersebut. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Saud yang telah berbagi kepada kita di sini tentang rencana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Bang Saud. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari Bang Jeki terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah Abang terapkan di sekolah Abang. Untuk itu silakan Bang Jeki. Bang Jeki. Halo Bang Jeki. Oke. Untuk abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di dalam pertemuan kita di malam hari ini ada 2 agenda besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang rencana tindak lanjut yang sudah abang dan kakak lakukan di sekolah masing-masing. Dan yang kedua nanti kita akan membahas terkait dengan pembuatan bukti karya. Itu adalah tugas akhir abang dan kakak sekalian. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke unggah bukti karya, saya juga ingin kembali menjelaskan kepada kita di sini abang dan kakak terkait dengan RTL ini hampir sama dengan P5. Kenapa saya katakan hampir sama? Karena di dalam penentuan kegiatan P5 kita di sekolah abang dan kakak, di situ kita akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Tidak hanya satu pihak yang menentukan bukti karya kita minggu depan ini, atau bukti karya kita P5 kita minggu ini, atau P5 kita minggu depan ini. Tetapi untuk pelaksanaan P5 itu melalui hasil rembukan, atau itu namanya dalam bentuk diskusi. Jadi abang dan kakak, itu makanya tadi di awal saya sampaikan, bahwa rencana tindak lanjut ini hampir sama dengan kegiatan P5. Jadi, kalau abang dan kakak merasa bingung, ataupun tidak paham dengan rencana tindak lanjut ini, saya rasa tidak pas abang dan kakak. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena pembuatan rencana tindak lanjut ini hampir sama dengan penerapan P5 di sekolah. Bagaimana kita mau menerapkan P5? Nah, kita buat dulu langkah-langkahnya. Kegiatannya apa? Kita tentukan jadwalnya kapan mau dilakukan. Nah, jadi tadi abang-abang dan kakak cuma tadi yang menyampaikan pelaksanaannya itu, waktunya itu dilaksanakan hanyalah Bang Saud tadi. Walaupun jadi pemaparan yang disampaikan oleh Bang Saud itu sangat singkat, tetapi waktu pelaksanaannya itu ditentukan. Nah, jadi kalau saya tidak salah abang dan kakak, di rekaman video yang telah saya bagikan terkait dengan rencana tindak lanjut yang saya lakukan, di situ saya buat waktunya abang dan kakak. Kapan mulainya kegiatan itu dan sampai kapan kegiatan itu dapat dilaksanakan. Nah, jadi nanti abang dan kakak sekalian, jangan lupa juga untuk membuat waktu pelaksanaan. Kapan dilaksanakan? Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kegiatan ini? Juga harus ditentukan abang dan kakak. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, makanya aset yang ada di sekolah itu harus dilibatkan. Nah, jangan cuma nanti ada aset di dalam, tetapi aset itu tidak dipakai. Itu masalahnya. Nah, terkait juga dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, itu juga bisa kita manfaatkan abang dan kakak, karena itu adalah aset.
Nah, jadi saya yakin dan percaya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, terkait dengan rencana tindak lanjut ini, walaupun ada abang-abang dan kakak yang masih bingung atau kurang paham tentang ini, tetapi melalui pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, itu sudah dapat menambah wawasan kita atau membantu pengetahuan kita dan pemahaman kita terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan abang-abang dan kakak-kakak terapkan di sekolah. Nah, selanjutnya abang dan kakak, masalah rencana tindak lanjut ini, saya yakin dan percaya juga ini kita akhirilah sampai di sini tentang rencana tindak lanjut ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang pembuatan bukti karya. Kita akan membahas tentang pembuatan bukti karya. Apa bedanya bukti karya dengan karya nyata? Kalau kemarin kita di dalam pembuatan sebuah karya nyata, abang dan kakak-kakak sekalian, kita tidak meminta persetujuan daripada peserta didik. Tetapi dengan sendirinya karya nyata itu bisa kita lakukan tanpa meminta persetujuan dari siswa dan juga dari pimpinan kita atau dari ibu kepala sekolah ataupun bapak kepala sekolah kita masing-masing. Jadi nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di dalam pembuatan bukti karya nyata, nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ini harus dilakukan sebaik mungkin abang dan kakak. Karena ini adalah tugas abang dan kakak yang terakhir. Apa-apa saja yang mau dipersiapkan nanti abang-abang dan kakak-kakak di dalam pembuatan bukti karya nyata, nanti orang abang dan kakak yang pertama sekali orang abang dan kakak lakukan itu adalah membuat surat izin bahwa peserta didik itu mau abang dan kakak ambil fotonya atau videonya untuk melaksanakan bukti karya yang akan abang dan kakak lakukan. Jadi nanti yang pertama sekali dulu abang lakukan itu adalah membuat surat izin bahwa peserta didik itu mau untuk melakukan gerakan yang akan abang lakukan di dalam pembuatan bukti karya nyata. Bukti karya. Baru yang kedua, nanti juga abang-abang dan kakak-kakak meminta surat izin dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, baru setelah surat izin ini nanti sudah ada abang dan kakak, masuklah kita ke langkah-langkah tentang kegiatan. Di langkah-langkah kegiatan nanti abang-abang dan kakak-kakak harus jelas nanti menentukan tujuan program ataupun menentukan tujuan pembelajaran. Bisa nanti kegiatan bukti karya ini tentang program, bisa juga nanti berhubungan dengan kegiatan pembelajaran abang dan kakak. Terserah. Saya tidak memaksakan bahwa nanti bukti karya itu harus dalam bentuk pembelajaran. Tidak. Tetapi nanti program bisa, Bang. Misalkan seperti yang Bang Gembira bilang tadi, bisa saja nanti dilakukan dalam bentuk permainan tradisional programnya. Tapi tujuannya itu harus jelas nanti abang dan kakak dijelaskan. Nah, kemudian di dalam pembuatan bukti karya nanti abang dan kakak-kakak sekalian harus tercantum yang namanya kelengkapan rencana dalam struktur program ataupun struktur pembelajaran. Kelengkapan rencana dalam struktur program ataupun struktur pembelajaran. Nah, jadi nanti harus lengkap abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, jadi selanjutnya juga nanti di dalam bukti karya ini abang dan kakak videonya itu harus jelas. Kemudian gambarnya juga harus jelas. Pokoknya nanti di dalam kegiatan bukti karya itu jangan nanti ada suaranya yang putus-putus abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Saya harapkan nanti video pembelajarannya itu atau programnya itu maaf ya seperti video UKIN yang maaf ya untuk abang dan kakak yang sudah mengikuti kegiatan PPG, maunya nanti gambar dan videonya itu jelas seperti yang di video UKIN abang dan kakak. Jadi nanti saya harapkan juga nanti di dalam pembuatan video itu jangan ada editan abang dan kakak. Biar aja nanti berjalan seperti itu.
bagaimana prosesnya, walaupun nanti anak didik kita itu walaupun SD abang dan kakak, agak susah mungkin nanti diatur, nggak apa-apa bang, biarkan aja dia berjalan seperti itu. Yang penting nanti di dalam penyampaian materi atau penyampaian program kepada peserta didik itu harus dalam suasana yang jelas, jangan nanti suaranya putus-putus. Nah, kalaupun nanti dilakukan di dalam pembelajaran, tidak masalah bang. Mungkin nanti orang abang kan karena biar suaranya jelas, dilakukanlah di akhir setelah pulang sekolah, jangan. Nah, terkait juga bang dan kakak sekalian, karena waktu kita yang terakhir adalah tanggal 10, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua di sini abang dan kakak, apakah sekolah sudah melaksanakan ujian akhir semester ganjil, abang dan kakak sekalian? Sudah Pak, sudah berlangsung. Tanggal 9. Belum bang. Hari Belum. Senin Pak. Kami udah selesai bang. Tanggal 9. Baik, terima tanggal kasih. 9. Kalau untuk yang maaf ya, yang swasta mungkin Katolik sudah siap, tidak masalah bang. Yang saya takutkan dalam posisi ini pada saat berlangsung ujian. Kalau saat berlangsung ujian, kapan lagi mau kita buat? Itu dia bang. Jadi sama juga kalau kita yang negeri, kalau saya tidak salah, kita akan melaksanakan ujian di hari Senin abang dan kakak. Berarti masih ada waktu Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Masih ada waktu 4 hari abang dan kakak. Bagaimanalah nanti orang abang dan kakak dapat merancangnya dengan baik dan dilakukan dengan baik. Karena ini berhubungan dengan waktu kita. Kalau saya tidak salah abang dan kakak, waktu kita akan siap di tanggal 14 ya, abang dan kakak. Tanggal 14 kalau saya tidak salah. Di kalender semua tugas-tugas, semua tentang apa-apa yang ingin abang dan kakak siapkan, tanggal 14 sudah harus siap semuanya bang. Itulah finalnya. Jadi tidak ada lagi nanti alasan, nggak bisa lagi diundur Pak Fasil waktunya. Tidak bisa lagi bang. Karena waktu kita juga sudah mepet untuk menyudahi kegiatan kita ini. Karena saya juga yakin abang-abang mungkin sudah bosan atau sudah penat dengan kegiatan ini. Tapi kalau kami, saya sendiri selaku Fasil, maunya kalau ini bisa berlanjut ya berlanjut. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat ya. Tapi itulah yang mau saya minta untuk abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Untuk segala sesuatunya nanti di dalam pembuatan bukti karya ini abang dan kakak, usahakanlah jangan lewat tanggal minggu ini bagi kita yang belum melaksanakan ujian akhir semester. Karena takutnya abang dan kakak, kalau kita ujian hari Senin, kalau saya tidak salah itu akan berakhir di tanggal 14. Berarti itu tanggal 14 itu kan akhir dari pengumpulan tugas semua. Tidak ada lagi yang mau dikerjakan. Nah, jadi saya minta untuk abang dan kakak pelaksanaan bukti karya ini secepatnya lah dikerjakan. Ingat abang dan kakak, yang abang persiapkan dan kakak persiapkan nanti yang pertama itu adalah memberikan surat izin kepada peserta didik terkait dengan kegiatan bukti karya yang akan abang lakukan. Nah, kemudian setelah itu nanti ada surat persetujuan dari peserta didik, baru nanti dilakukan kegiatannya. Nah, makanya saya bilang abang dan kakak, silahkan dirancang kian malam ini apa jenis kegiatannya atau programnya, baru besok langsungkan buat surat izin. Contoh surat izinnya bebas saja bang. Contohnya di surat izin ini bahwa saya bersedia untuk menjadi sampel bukti karya nyata dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kira-kira itu aja inti surat izinnya nanti bang. Baru nanti ditandatangani oleh peserta didik. Nah, kemudian ingat abang dan kakak, masalah durasi. Masalah durasi waktu, saya tidak akan mematok durasi waktunya berapa lama abang dan kakak. Ya, terkait orang abang dan kakak lah. Nanti di dalam bukti karya itu pendahuluannya dapat, kegiatan intinya dapat, dan kegiatan penutupnya dapat. Itu dia yang paling utama abang dan kakak. Di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau bisa itu harus dapat nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian juga nanti seperti yang saya bilang tadi abang dan kakak, untuk videonya tidak usah diedit. Biarkan aja dia natural abang dan kakak. Kalau nanti peserta didik kita itu agak susah diatur untuk dibariskan misalkan, nggak masalah itu bang. Yang intinya mau saya lihat itu adalah di kegiatannya itu yang mau saya lihat. Di kegiatan pendahuluannya dapat, di kegiatan intinya dapat, dan di kegiatan penutupnya dapat. Itu dia. Jadi saya minta juga nanti
untuk linknya dibuka supaya nanti bisa saya akses. Karena maaf ya abang dan kakak, ada tugas orang abang dan kakak beberapa orang itu tidak bisa saya buka. Padahal sudah saya minta beberapa kali supaya dibuka aksesnya, atau juga tidak bisa. Tapi walaupun seperti itu, saya anggap itu sudah siap karena sudah dikumpulkan. Tapi di dalam bukti karya ini, karena ini abang dan kakak, ini juga harus saya sampaikan di sini. Yang menilai bukti karya ini abang dan kakak bukan hanya saya, tetapi juga akan dinilai juga nanti langsung dari pihak BBGB. Makanya kemarin di dalam pembuatan bukti karya ini kami dikumpulkan di ruang virtual terkait dengan langkah-langkah kegiatan di dalam pembuatan bukti karya ini. Karena inilah puncaknya abang dan kakak. Jadi saya harap kita semua di sini adalah guru PJOK yang hebat. Marilah kita lakukan ini secepat mungkin supaya nanti tidak terganggu terhadap aktivitas kita ke depannya. Karena ingat abang dan kakak, waktu kita hanya sampai tanggal 14 Desember. Jadi kalau saya tidak salah tinggal 10 hari lagi, 11 hari lagi kita sudah siap. Dan itu tidak terasa abang dan kakak. Apalagi yang kita negeri akan ujian tanggal 9. Nah, jadi saya yakin dan percaya abang-abang dan kakak-kakak sekalian di sini di dalam pembuatan bukti karya ini itu dapat abang dan kakak lakukan sebaik mungkin. Untuk itu ada yang ingin bertanya kepada kita di sini, silakan sharing abang dan kakak karena materi kita sampai di sini terkait dengan bukti karya. Silakan. Oke, silakan Bang Gembira. Gini Bang, terkait dari persetujuan dari peserta didik, saya rasa saya lihat-lihat tadi di LMS ada itu bukti untuk izin. Kalau nggak salah saya itu di LMS ada itu Bang. Kita unduh aja. Karena di situ ada juga centang-centang kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Nggak harus kita buat misalnya misalnya daftar izinnya gini, saya setuju. Padahal kan nanti misalnya kayak kami lah, kayak kami pakai lah nanti kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kan itu udah banyak itu Bang. Misalnya persetujuannya. Padahal di situ yang diunduh itu saya lihat di situ udah ada persetujuan dari peserta didik, tinggal checklist gitu. Yang diunduh di LMS itu. Iya, nggak apa-apa Bang. Itu aja dibuat. Yang itu pun nanti abang unduh bisa. Kalau bisa yang di LMS itulah diunduh. Nggak apa-apa Bang. Itu aja nanti. Terkait itu juga nanti Bang. Yang penting nanti di dalam video bukti karya itu jangan ada nanti bahasa-bahasa yang tidak enak didengarkan, apalagi bahasa-bahasa yang menyudutkan dari peserta didik dan juga bahasa-bahasa yang berbaur dengan ras, suku, dan agama. Jadi kalau berbahasa-bahasa seluruh, bahasa-bahasa sehari-hari, itu bisa Bang. Supaya apa? Itulah nampak keilmiahan dari sistem pembelajaran itu. Jangan terlalu disetting kali Bang. Kayak UKIN itu kan mungkin kita setting kali dia. Jadi kalau di dalam bukti karya ini nanti, biarkan aja dia berjalan seperti apa adanya Bang, nggak masalah. Itu dia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira tadi, itu kemarin saya lupa ya. Terima kasihlah diingatkan oleh Bang Gembira. Ternyata di LMS itu ada surat bentuk unggah dokumen tentang surat izin. Itu aja nanti abang dan kakak download, baru nanti di print, baru nanti diberikan kepada peserta didik dan nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Itu aja Bang, bisa sampaikan. Untuk abang yang lain, mana tahu lagi ada yang mau disampaikan terkait dengan bukti karya ini Bang, silakan. Karena waktu kita masih ada 20 menit lagi untuk membahas ini sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan abang-abang dan kakak? Satu lagi Bang. Oh ya, silakan Bang Gembira dulu. Satu lagi gini Bang, misalnya nanti surat izinnya itu nanti kita unggah juga itu Bang. Surat izinnya diunggah juga Bang. Karena itu adalah bukti. Iya. Bukan misalnya kita unggah terus kita kasih sama kepala sekolah, terus cuma videonya aja nanti diunggah video karya bukti nyatanya misalnya kayak videonya kayak apanya berkas-berkasnya gitu. Jadi ya unggahannya itu dibuat ya nanti. Iya Bang, iya. Surat izinnya. Karena itu kan bukti Bang. Berarti peserta didik itu sudah mau gitu Bang. Karena nanti apa? Takutnya nanti kan bukti karya ini kan Bang nanti akan langsung milik daripada Kementerian Pendidikan.
Jadi takutnya kan orang Kementerian Pendidikan takutnya nanti di dalam YouTube itu ada unsur-unsur yang tidak sejalan dengan dunia pendidikan. Itu dia, Bang. Maksud kan gini Bang, memang kayak Ya. mana tadi bilangnya? Aku juga bingung nengok apa ini, bukti pengirimannya ini. Kadang-kadang harus 2 kali lah kita ngirim. Enggak ada misalnya ini khusus video, ini khusus untuk berkas. Ini enggak langsung 1 kali gitu aja. Jadi 2 kali kita ngirim. Pertama dulu berkas, kemudian video. Tapi mau nanya dulu Bang, maksudnya itu kalau diunggah di situ, karena aku kan udah kayak gitu terus. Maksudnya Masuk, kayak Bang. Bang? Masuk, Bang, gitunya. Iya. Oh iya. Karena kan kemarin kan Abang bilang nanti unggahannya itu, nanti unggahan video di sini, unggahan berkas di sini. Padahal enggak, satunya aku tengok. Enggak masuk dia, Bang, masuk. Apapun yang orang Abang unggah di dalam LMS itu semua bisa saya lihat, Bang. Oh iya ya, berarti walaupun nanti 2 kali ngirim, pertama berkas dulu baru kedua misalnya video nanti berarti masuk gitu ya. Iya, masuk dia, Bang, masuk. Oh, oke. Kalau orang Abang unggah pasti masuk, Bang. Oke, selanjutnya silakan Kak Rusmoli. Sama Silakan, juga Kak ya. Pak Pasil, sama juga pertanyaan dengan Pak Gembira tadi. Itu bentuk dokumen aja dibuat yang surat izinnya sama dari dari kepala sekolah itu. Iya, Kak. Itu nanti satu folder aja surat-surat izin itu berapa orang nanti. Ini nanti, Bang, terkait dengan siswanya bisa juga nanti Abang tentukan berapa orang dia. Kalau untuk tingkat SD kan, misalkan di orang Abang lah yang buat kelas 4 contohnya hanya 10 orang enggak masalah. Atau 8 orang enggak masalah juga. Tidak ada nanti patokan peserta didiknya harus semua dimasukkan. Tidak, Pak. Tidak, Kak. Tergantung orang Abang dan Kakak lah yang memilih nanti siapa nanti yang mungkin orang-orangnya yang lebih muda orang Abang Kakak arahkan, ya itu aja nanti dipilih, Kak, enggak masalah. Seperti video pembelajaran kalau saya tidak salah video Bang Heri itu kerasa ya. Hanya 5 orang dia. Enggak masalah, Bang. Dan Kakak semuanya. Karena nanti gini kan, karena terlalu banyak nanti peserta didiknya mengirim-ngirimnya itu lagi, memprintnya nanti banyak. Takut kita juga nanti kan tata usaha ini cuma berkas-berkas si kawan ini aja yang mau dikerjakan supaya nanti tidak ada kata-kata yang mungkin keluar dari teman-teman kita di sekolah kita masing-masing, Kak. Mau 5 orang pun siswanya bisa, Kak, enggak masalah. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira, kalau nanti orang Kakak mau di dalam pengiriman tugas itu misalkan dokumen dulu dikirim, ya silahkan. Baru setelah siap dokumen itu dikirim, baru dikirim lagi videonya. Mau dalam bentuk Google Drive pun dia dikirim atau link Drive pun dia dikirim. Yang penting bisa saya buka Abang dan Kakak semuanya. Yang jadi pertanyaan, hari itu aku 2 kali ngirim, Pak Pasil. Itu satu melalui linknya, satu melalui dokumennya. Jadi ada 2 kali mengerjakan. Yang jadi pertanyaan itu kemarin yang nggak bisa dibuka itu ya, Kak? Hari itu memang udah minta izin, sudah dikasih izin juga hari itu. Iya, Kak. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kak, ketika orang Kakak mengunggah tugas di dalam LMS, nanti bisa saya lihat semua, Kak. Misalkan dokumen dulu dikirim orang Kakak, bisa. Baru nanti satu lagi ya, ini yang sering kali mengirim tugas dalam bentuk PDF itu adalah Bang Saud. Bang Saud, kalau PDF yang Abang kirim, tolong nanti PDF itu bisa dibuka, Bang. Jangan nanti PDF-nya itu tidak bisa dibuka. Nah, baru juga nanti kalau link videonya itu tidak bisa dibuka, nanti akan saya minta kembali juga supaya nanti orang Abang dan Kakak membuka akses. Gitu. Dan terkait dengan materi, ketika Abang dan Kakak mau membuat materi pembelajaran, silakanlah Abang pilih materi yang memang paling enjoy lah menurut orang Abang dan Kakak pahami. Supaya juga apa? Ketika nanti kan kalau Abang dan Kakak kan lebih memahami materi salah satu materi, orang Kakak dan Abang nanti sudah lebih mudah menjelaskan kepada peserta didiknya. Kira-kira seperti itu dia, Abang dan Kakak. Supaya apa? Supaya bukti karya yang akan Abang dan Kakak kirimkan itu sangat baik. Itu dia.
mau bentuk program dia nanti dibuat bisa abang dan kakak. Programnya misalkan pertandingan bisa. Tapi di dalam program itu nanti pertandingan itu maunya harus ada pemenangnya dalam kegiatan itu supaya nanti dia di awal dapat dan di akhir dia dapat. Berbeda dengan dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran kan ada kegiatan inti pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kalau di dalam nanti membuat program misalkan permainan, berarti nanti dalam permainan itu mulai dari awal sampai akhir harus dibuat. Jadi takutku nanti kalau kita membuat sebuah program atau kegiatan atau permainan, durasinya nanti terlalu lama, terlalu panjang abang dan kakak. Makanya saya minta kegiatan dalam bentuk pembelajaran aja. Dan bisa saja juga nanti abang dan kakak, ketika abang dan kakak memilih bentuk pembelajaran, bisa saja nanti pembelajaran itu dalam ruangan kelas. Tidak selamanya harus praktek abang dan kakak. Nah, jadi kalau kita mau membuat di dalam ruangan kelas, ya kalau bisa ya kita memakai PowerPoint lah supaya lebih elok di abang dan kakak-kakak sekalian. Jadi jangan nanti berpatokan kepada praktek abang dan kakak. Bisa nanti di dalam pembuatan bukti karya itu bisa nanti dalam pembelajaran di dalam kelas. Tapi kalau mau abang gabung juga di dalam dan di lapangan itu juga bagus, nggak masalah. Pokoknya abang pilihlah mau di dalam ataupun mau di lapangan tidak masalah. Tergantung enaknya bagi orang abang dan kakak sekalian. Dan terkait durasi juga saya tidak mematok durasinya berapa. Yang penting tadi 3 hal itu dapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Kira-kira seperti itu di abang dan kakak. Oke, silakan Bang Gembira, silakan mau ditanyakan lagi. Gini Bang, sebenarnya nggak ada lagi pertanyaan, tapi pertanyaan lah, udah dibilang abang kan. Misalnya kayak mana ya dibilang. Gini, pengirimannya nanti batasnya sampai tanggal 14 kita ya ini berakhir Bang. Iya. Jadi kan Dan buka takutnya saya, coba nanti tengok di LMS-nya Bang. Karena LMS abang nanti coba dicek bukti karya itu sampai tanggal berapa dia dudeknya. Karena nanti beda dengan yang lain, dudeknya tidak bisa saya perpanjang Bang. Karena waktu selesainya ini kan langsung dipatok dari kementerian. Seperti iya, itu makanya tapi gitu tidak Bang. salah tanggal 14 dia terakhir. Tadi kan ku buka-buka LMS, ku tengok di sana ada penilaian tentang kuesioner juga. Ada 3 itu kuesioner kalau nggak salah. Pertama awal refleksi, kemudian yang kedua tadi penilaian tahap akhir ya kalau nggak salah, tahap akhir peserta PKG. Nah, kemudian yang terakhir tadi kuesioner mengenai timbal balik apalah fasilitator, tapi itu belum dibuka kan. Jadi belum, kalau saya lihat nanti tadi itu tanggal nanti itu Bang, nanti itu ada waktunya. Tadi saya lihat tadi Bang, klik tadi bukti karyanya, nggak ada dibuat apanya. Sampai tanggal berapa dia nggak ada, aku tengok di situ. Tapi nggak tahu juga ya, Ada, karena Bang. mungkin jaringan mungkin karena saya nggak nampak. Tapi rekan-rekan yang lain mungkin tahu, nggak tahu juga. Bang Gembira ada Bang, izin Bang, sampai tanggal 13 Bang. Sampai tanggal 13 Desember? Iya Bang. Desember. Iya, karena dalam pengumpulan tugas itu Bang, tidak mungkin tidak dicantumkan dudeknya. Karena waktu kita kan hanya tanggal 14. Tidak mungkin lagi di atas tanggal 14. Oke, iya, silakan Bang Saud. Aku tanya tadi Bang. Iya. Mungkin karena jaringan itu Bang. Tapi kalau nanti Abang tutup, Abang buka lagi kembali, mungkin nanti akan itu bisa muncul dia. Sama juga kayak tugas orang Abang. Orang Abang kan kemarin sudah dikumpul tugasnya, mungkin karena jaringan juga ya. Setelah saya refresh laptop saya juga, jadi masuk tugasnya. Oh iya. Oke Bang. Siap. Silakan Bang Saud, ada yang mau tanyakan Bang? Ini kan Bang tadi Bang bilang Bang, ini mengenai videonya boleh program atau boleh video bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran ini Bang maksudnya Bang, video kita mengajar seperti biasa Bang, mengajarkan satu materi. Iya Bang, ya. Misalkan materinya apa terserah Abang. Misalkan materinya contohnya tentang permainan bola kecil, tentang bulu tangkis, bisa saja itu Bang. Nanti dalam pembelajarannya seperti sampaikan tadi Bang, bisa nanti dia di ruangan dan bisa nanti di lapangan. Jadi terserah orang abang dan kakak lah enaknya di mana mengajarnya kepada peserta didik. Apakah di lapangan atau di ruangan.
Tetapi melihat dengan situasi dan kondisi cuaca sekarang ini Bang yang tidak menentu, saya sarankan di ruangan aja Bang. Karena takutnya nanti orang abang dan kakak melakukan di lapangan, belum habis waktunya, takut saya nanti hujan datang, ya tidak mungkin nanti buatlah dulu kayak orang abang kan ada aulanya. Kayak mana kalau sekolah yang lain tidak ada aula, harus di lapangan, kayak mana juga nanti. Jadi makanya saya minta kalau bisa di ruangan aja nanti Bang, karena cuaca yang tidak memungkinkan. Karena itu yang saya takutkan. Nanti abang pilih contohnya pembelajaran itu praktik di lapangan, tiba-tiba hujan datang, baru setengah jalan. Nah itu dia. Jadi kalau di dalam ruangan kelas, mau cuaca hujan, mau cuaca panas, mau tidak panas juga mau tidak hujan, nggak ada pengaruh. Cuma yang saya takutkan juga kalau di dalam ruangan kelas, kalau nanti kita penggunaan infokus, hanya lampu aja yang mati, itu aja yang takutkan. Memang ada juga takut-takutnya juga. Tapi tergantung kembalinya kepada abang dan kakak semua mau pilih di mana. Mau di lapangan, mau di dalam kelas, nggak masalah. Oke, ada lagi yang ya silakan Bang Bisa. Gembira. Gini Bang, bisa kan dibuat apa namanya? Kayak kita kemarin itu spot education model same. Bisa kan? Nggak harus Bisa Bang, bisa. nggak harus materi yang diajarkan sekarang kan? Enggak, bebas Bang, bebas. Oh iya. Oke. Ya. Jadi itulah gunanya, itu yang kita pelajari kemarin entah SEM itu bisa Bang, nggak masalah. Karena itu kan terkait juga dengan pengembangan. Oke Bang. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan abang dan kakak sekalian? Izin Bang, Ya, silakan Bang. berarti surat izinnya tadi, surat izin yang Abang bilang tadi Bang, dibuat sesuai dengan jumlah siswa yang kita buat Bang? Iya. Berapa orang contohnya peserta didik itu mau abang pakai? Contohnya 10 orang. Ya 10 orang nanti surat izinnya. Dan dicantumkan nanti abang nama dan kelasnya ya. Kalau saya tidak salah di situ ada nama dan kelasnya kan Bang Gembira? Enggak, gini Bang. Kalau di apa Instansi, itu Bang. kan di mana namanya? Kalau Yundu dari LMS itu Bang, dia itu cuma checklist aja itu, entah ada berapa kota itu. Contohnya siswanya setuju dipakai ini, kalau setuju langsung checklist gitu. Ada 4 Jadi Bang. ya ada 4 ya kotaknya ya. Ini checklist nggak mesti harus kita buat lah. Misalnya Bang nanti tempat contohnya daftar namanya, misalnya kita pakai lah nanti kelas tinggi ada 80 orang ya, kita buat lah nanti berapa lembar lah itu, nge-scan-nya itu lagi kan. Mending yang dari LMS itu aja Bang, nanti udah menyeluruh itu. Kalau misalnya siswa setuju kita checklist. Kemudian kita kasih sama kepala sekolahnya biar tanda tangani gitu. Hanya 1 lembar itu Bang di LMS-nya. Itu punya orang apa ya? Iya Bang. Mohon dulu, biar nggak bingung kita. Coba dulu Bang Gembira, jelaskan dulu yang ada di situ, juknisnya itu. Enggak, juknisnya kan Coba, gini Bang. Bang Gembira kan dari handphone kan? Coba buka laptopnya dulu Bang. Ini dari handphone dari handphone ini Bang. Iya, laptop abang kan. Iya, aku kan ada di luar juga ini Bang. Apanya ini? Zoom-nya ini Bang. Enggak di rumah. Oh iya ya. Enggak kawan-kawan yang lain dulu buka lah. Aku kan Coba yang dari handphone ini Bang. Ada laptop enggak dekatnya? Itu ya, loh Bang. yang lain Kalau di situ Bang ada Bang lembar pernyataan peserta PKG VJOK, pengambilan gambar anak, foto atau video, dan penafian produk bukti karya Bang. Iya. Di situ Kan di situ kan Bang ada Bang Sau. bukti nama peserta, instansi peserta, baru tahun Jumlah pendidikan, siswa. baru kelas jenis yang bukti dipakai. karya, nama sekolah peserta didik, atau tanggal pengambilan gambar. Baru ada lagi kayak dibilang Bang Gembira 4 kotak Bang, hanya itu aja. Baru langsung tanda tangan kepala sekolah dan guru PKG. Ini itu aja Bang. Iya. Karena gini Bang, karena di situ juga ada juga tadi terlewatkan Abang mungkin dibaca. Kelas yang dipakai kan ada Bang. Iya, makanya tadi saya bilang kelas berapa. Iya, maksudnya kan Bang yang gini yang aku tanya. Nggak usah lah, kan tadi yang bilang tadi kita buatlah daftar hadirnya gitu. Masa nanti kita buat daftar hadirnya Bang ada 80 orang, kan udah berapa lembar itu Bang, udah susah itu nanti. Makanya saya bilang tadi Bang, jumlah peserta didiknya itu batasi aja entah 5 orang atau 10 orang. Gitu.
Ya kayak mana ada Bang buat SEM 5 orang, 6 orang? Saran-saran dulu Bang Game. Yo, Coba dulu, silakan Bang. So, bagikan dulu di grup kita. Biar nggak salah. Oh. Bentar, Bang, Siapa ya. lah yang buka laptop sekarang ini? Bang Saud lah, Bang Saud. Bagikan aja Bang Saud. Fotokan aja, Bang. Udah aku kirim Bang link dokumennya, Bang. Nggak bisa, Bang. Minta akses dia. Hah? Dari LMS itu, Bang. Tidak dapat mengakses dokumen. Dikunci, Bang. Minta akses dia. Jangan langsung kirim Bang dari Google Drive itu. Download dulu dia Bang Saud. Oke, silakan Bang Eka Rusmoli. Samanya tadi pertanyaannya Pak. Iya. Karena tadi siang saya buka itu peserta untuk mengunggah apanya itu surat izinnya per orang kulihat itu Pak. Iya, per orang dia, Kak. Enggak, karena kan nanti di situ ada dibuat nama sama kelas. Iya. Itu Per dia. orang. Maksud saya gini, Bang Game. Kalau nanti kan orang tadi abang bilang tadi 4 kotak ya, Bang. Di checklist gitu kan? Itu hanya Iya. Ya. Jadi nanti di atasnya itu dibuat nama sama kelasnya, Bang. Itu aja di checklist kan. Iya, kalau di atas satu orang, satu peserta yang mereka contohnya mau melakukan ini, iya itulah kotaknya di checklist iya. Iya. Mau nggak peserta itu melakukan itu? Kalau Iya. dia mau, ya di checklist. Iya, kira-kira Masuknya Iya, gitu iya. juga. Mau Udah, nggak Bang, dia ada melakukan dari itu, grup, ya Bang, di dari grup, checklist. Bang. Dari grup udah buat, Bang. Ya gitu dia, Bang. Jadi harus ada nanti nama, baru ada nanti kelasnya. Iya. Enggak, satukan aja persepsi kita Bang. Kalau memang seperti itunya enggak apa-apa juga. Biar enggak bingung aja kita. Nanti Enggak, karena gini, Bang. Karena enggak Semangat, mungkin Bang. beda punya orang abang sama punya kami dulu. Karena kami dulu seperti itu, Bang. Saya buat dulu namanya, kelasnya, baru apa-apa saja yang mau mereka lakukan itu baru mereka checklist. Mau nggak kalian melakukan ini? Kalau Jadi, mau ya di checklist. bentuknya Itu nanti dia. Pak Pasil difotolah semua apa namanya Surat itu? izin itu. Surat izin, Kak. itu baru dimasukkan ke satu folder. Bisa? Iya. Setelah makanya tadi saya bilang, Kak, peserta didiknya nggak usah banyak-banyak. Oh. Gitu dia. Berarti bisa lah nanti contohnya entah dibuat di PDF dia atau seperti itulah mungkin ya, Pak ya. Iya, yang penting nanti bisa saya buka, Kak. Itu adanya. Takutku kemarin dikirim Bang Saud dalam bentuk PDF, nggak bisa aku buka Bang Saud. Bah, Tapi punya kami bisa Pak semua. Bisa. berarti Haidun berarti, Bang. Jadi kalau dia di dalam bentuk PDF, Bang, nanti dibuka di aksesnya, biar bisa nanti saya cek. Itu Oke, dia. Bang. Jadi terkait juga dengan yang disampaikan oleh Bang Gembira, kalau dia dalam bentuk SEM, Bang, saya rasa kalau dia dalam bentuk SEM, 15 orang udah bisa lah, aku rasa, Bang. Nanti pilih abang lah permainan yang sedikit. Apalah yang sedikit contohnya? Misalkan kita buatlah dulu permainan basket. Mungkin permainan basket kan bisa 3-on-3, Bang. Jadi nanti 6 orang pemainnya, 9 orang lagi bisa dilibatkan menjadi wasit, pencatat skor, anak bola. Pokoknya nanti bisa dilibatkan lah itu, Bang. Supaya nanti tidak terlalu repot dia. Tapi kalau memang mau abang libatkan secara dalam skala jumlah besar juga, ya nggak masalah juga, Bang. Jadi makanya saya bilang tadi, ini dalam
pembuatan bukti karya ini nanti dalam bentuk pembelajaran bisa dilakukan di dalam kelas dan juga bisa dilakukan di lapangan. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Abang-abang sekalian? Waktu Pas. durasinya tidak Oke. ditentukan, Pak. Nggak usah, Kak. Nggak usah ditentukan. Karena nanti takut saya kalau saya tentukan nanti durasinya 30 menit, nggak dapat dia. Yang penting itu, Kak, kalau nanti dalam pembelajaran, ketiga poin penting itu harus dapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupnya ya, Kak. Ya. Baik. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Inilah sampai di sinilah perjumpaan kita di tatap maya kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita pelajari dapat abang terapkan di dalam pembuatan tugas bukti karya abang dan kakak. Dan saya berharap juga, saya mohon maaf ya, sekali lagi saya ingatkan dari sini, Bang Dipu, Bang Indra, Bang Heri, Bang Fernando, Bang John Lennon, Bang Sau juga, tugas-tugasnya masih banyak Bang yang belum siap di LMS. Saya harap waktu juga berjalan, itu dikerjakan abang dan kakak sekalian supaya nanti tidak terhalang untuk penilaian abang dan kakak. Dan satu lagi, ini Bang Lambok agak susah saya hubungi, Bang. Siapa yang bisa menghubungi untuk Bang Lambok, tolonglah berbagi kita di sini semua dan bantu abang itu terkait dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan abang itu. Karena tugasnya juga masih banyak, Bang. Saya mintalah yang dari arah-arah Pahae, coba dulu diberikan dulu sedikit perhatian untuk Bang Lambok, Bang. Supaya nanti kita semua di sini bisa lulus 100%. Itu harapan saya, Bang. Nah, mudah-mudahan juga ke depannya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik. Kalau ini berjalan dengan baik, apapun ceritanya abang dan kakak, persiapkanlah dirinya masing-masing, supaya nanti mudah-mudahan orang abang dan kakak ada yang terpilih nanti menjadi fasilitator daerah juga. Oke, silakan Bang Gembira. Oke, Kak Fitri, silakan. Izin Bang, itu kan tadi ada tanda tangan kepala sekolah, itu distempel juga Bang? Iya, stempel, Kak. Oh iya, makasih Bang. Iya, tapi kalau gak susah nanti kepala sekolahnya, ya gak usah. Kita bukan buat pusing ini. Kalau susah nanti kepala sekolahnya, contohnya nanti tangannya atau stempelnya segala macam, ya atur orang abang lah dan kakak. Ya, Bang. Makasih Bang. Waka bisa Bang? Apa? Waka bisa Bang? Bisa Bang. Oh Bang. Ya, SMP kan ada wakanya, SD mana ada Pak Saud? Mana tahu ada kan wakanya Kak. Emang nggak ada waktu kepala sekolah Kak di sini. Sama kami waka, sama kakak waka. Kami ada, waka kami ada Pak. Karena kepala sekolah itu di SD manajerial, jadi nggak ada wakanya. Jadi kalau tugas-tugas yang lain nanti Kak kayak mana? Kepala sekolah yang ngerjakan? Operator lah. Oh iya ya. Itu sebagian itu Ibu Purba. Kalau kami ada 2 waka kami, ada kurikulum, ada kesiswaan. Iya. Biasanya yang 2 itu wajib ada Kak, walaupun SD. Enggak, kalau kami ke negeri biasanya nggak ada. Kalau Iya, swasta, Bang, kalau di negeri nggak ada Bang, swasta yang ada Bang. swasta ada. Itu makanya saya bilang tadi, jadi kalau ada masalah yang handle siapa gitu. Ya. Tiba-tiba contohnya kepala sekolah harus berkunjung ke tempat yang lain, yang menghandle di sekolah siapa? Nggak ada yang tanggung jawab bersama. Oh gitu ya Kak ya. Tanggung jawab Nggak apa-apa Kak, yang penting nanti orang kakak lah yang mengaturnya kayak mana lah. Nggak usah lah aku jelaskan di sini kan. Karena pokoknya, gini, ya. Kalau contohnya Pak, 11 peserta contohnya. 11 harus ditandatangani. Kadang-kadang kepala sekolah ini susah diajak kerjasama kalau tidak menguntungkan bagi mereka. Tahu sendirilah, tahu lah kita kayak mana kepala sekolah. Kalau untuk kepala sekolah Kak, 1 lembar aja itu persetujuan. Enggak, karena saya lihat apanya itu. Langsung di sampingnya itu tanda tangan kepala sekolah Kak? Iya. Oh, kalau kayak gitu atur orang kakak lah. Makanya saya bilang tadi, kalau susah kepala sekolahnya, ya pandai-pandai orang kakak lah. Ya lah, scan lah. Kenapa Kak? Di-scan aja lah.
Iya, Kak. Ah. Karena kebetulan ada gap di sekolah sekarang. Ada agak-agak kurang enak kepala sekolah. Karena Nah, kebetulan dia mau pensiun. oh iya ya. Bulan 5 tahun depan dia udah pensiun. Jadi agak-agak susah didekati, nggak kayak seperti biasa gitu. Justru kalau mau pensiun enaknya didekati. Kayak kepala sekolah kami kan udah pensiun semalam. Tapi kembali juga nanti udah memberontak awak sekarang. Ini ada gila. Karena waktu PLH kami dari sekolah itu juga diangkat, ternyata ucapan tidak sesuai dengan perbuatan, menantanglah terus. Ini karena terus terang aja, Pak, pernah kami memang dalam satu hari itu kami 7 orang tidak hadir. Kami kan tidak tahu kepentingan masing-masing. Dibilanglah kami mau menghancurkan sekolah itu karena beda pilihan. Padahal bilang, belum ada kita mau memilih. Kejadian bulan-bulan 10 hari itu. Memilih kan bulan 11. Jadi aku bilang belum ada pilihan kok Ibu bilang udah beda-beda pilihan, aku bilang. Gitu. Jadi kami agak kurang enak gitu. Ya biasanya itu, Kak. Kebetulan dia pilih 01. Cibitri juga pilih 01 itu, Kak. Nanti dikasih tahu kita. Oh, Bang Fazil. Itu ngerinya. Halo. Oh. Jadi kita samakan persepsi ya, dibuat daftar hadir siswanya ya. Iya Bang. Nanti nggak usah dibuat daftar. Langsung di kertasnya itu aja Bang tulis nama sama kelasnya. Itu dia Bang. Iya, sama nama-nama siswa yang kita pakai kan gitu, sama tanda tangannya. Kan? Iya. Oke lah. Itulah nanti diikutkan sama berkas yang di LMS ini kan gitu. Iya Bang ya. Itulah nanti diunduh ya di LMS. Oke Bang. Oke. Ya, terkait dengan tanda tangan kepala sekolah, kalau memang agak susah Kak, diwakilkan aja untuk guru yang lain. Itu aja Kak. Tapi stempelnya nanti Pak. Kalau nggak ada stempel nggak masalah Kak. Nanti karena stempel. Makanya saya bilang Kak, nggak usah ambil pusing. Kalau agak susah kepala sekolahnya, ya dihandle aja Kak. Gitu aja. Oke lah. Oke. Baik, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan abang dan kakak-kakak sekalian, kita akhirilah kegiatan kita ini. Karena di awal tadi sudah kita awali dengan doa, dan selanjutnya juga kita akhiri dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Saud untuk menutup kegiatan kita ini di dalam doa. Untuk itu silakan Bang Saud. Baik Bang, mari kita berdoa, di mana saya bawakan doa dengan agama Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pemberkatan-Mu dari awal kegiatan hingga pada saat ini, hingga kami dapat mengakhiri dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ya Bapak, berkatilah kami semua, apapun yang sudah kami bahas dan kami rencanakan, dapat kami laksanakan nantinya dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah kami susun. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang virtual ini. Berkatilah kami satu persatu, apapun kegiatan selanjutnya, dan berkatilah kami dalam istirahat kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengguna jago si Sauta pebetaknya. Terima kasih Bang Saud yang telah membawa kita dalam doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita Bang dan Kakak, kalau bisa silakanlah open kamera Kak, supaya kita foto bersama, supaya kita tutup rekaman kita Abang dan Kakak-kakak sekalian. Silakan open kamera Kak, supaya kita foto bersama. Oke siap. 1, 2, 3. Coba kayak yang lain Kak. Ulang Jo, ulang dulu.
Coba ke yang lain. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah bangunan kakak-kakak sekalian? Ikan dulu yang namanya, Bang. Rokok belum dimatikan video ah. 3